Pak Ade Armansyah mengatakan bahwa banyak dari rumah-rumah subsidi yang dibangun pemerintah untuk masyarakat itu tingkat keterisiannya itu rendah. Dalam artian gini loh, ada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat membutuhkan rumah, mereka ikut program ini, dibangunkan rumah, tapi rumahnya dibangunkan di pusat kota, dibangunkannya di sini. Sementara akses transportasi masih minim, fasilitas sarpras dan lain lingkungan masih minim segala macam. Akhirnya mereka ya udah nggak ditinggalin di sana. Walaupun dia cicil ya? Walaupun dia cicil tetap, tapi dia tinggalnya di sini. Mungkin kontrak, mungkin apa. Ini perlu jadi review juga bagi kita nih ya. Nah, kembali lagi masalah tanah tadi itu. Kenapa tanah-tanah yang affordable itu adanya di sini, jauh di sini gitu. Sementara infrastrukturnya belum tersedia juga. Lokasi juga. Kalau dari segi waktu itu kan kalau tempatnya sangat jauh seperti itu, nggak make sense. Nggak make sense dalam artian kemudian masyarakat mahal sekali. Waktu di habis waktu dan habis biaya transportasi kan. Itu kan argumentasinya di sini adalah kesejahteraan itu berjalan seiringan dengan urbanisasi. Jadi mau nggak mau, kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas, masyarakat kita semakin sejahtera, pendapatannya semakin tinggi, kita jadi negara maju, mau nggak mau tidak bisa kita lepaskan urbanisasi. Karena itu berjalan seiringan, berjalan seiringan. Dan ini sudah dilakukan di semua negara yang mencapai negara maju. Tidak ada negara yang mencapai negara maju tanpa melalui proses urbanisasi yang baik. Sobat Panangian, pagi ini saya kembali lagi mengundang sobat lama saya, seorang pemikir dan seorang practitioners di bidang urban planning. Beliau ini sekolahnya 3 ya, S1 ITB, S2 California dan urban planner ya, urban planning. Kemudian S3-nya di public policy di NUS. Nah, dari 3 itu hanya NUS yang saya pernah. Nah, siapa lagi kalau bukan Mulia Amri? Karena kenapa saya panggil beliau ini? Dia salah satu penulis dalam Indonesia Urban Flagship Report yang disiapkan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang diterbitkan pada tahun 2019. Ini bukunya, namanya Time to Act. Jadi buku ini adalah pendalaman yang kritis terhadap pengembangan kota di berbagai belahan dunia dan khususnya bagaimana Indonesia dibandingkan dengan berbagai kota-kota di Eropa. Tentu saja karena Indonesia kan masih baru. Nah, jadi kita sangat perlu memahami isi dari buku Time to Act ini. Makanya saya panggil beliau dan sekali lagi saya sapa dulu. Selamat datang, Bung. Ya. Halo, selamat siang. Iya, Anda sangat aktif ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah mengundang kembali. Dan saya sangat respect sama ada ucapan Anda yang pernah kita ketemu. Saya sih nothing tulus karena saya hanya ingin menyumbangkan pemikiran itu luar biasa itu. Kalau sebagai akademik begitu, Pak. Kalau jiwa sebagai akademik ya, yang paling berharga adalah pemikirannya itu dijadikan bahan pertimbangan. Enggak, tapi itu bagus banget. Karena apa? Kebanyakan orang punya vested interest. Sehingga kalau ada pengetahuan dia yang bebas, akhirnya tidak bebas. Betul. Nah, kalau orangnya sudah bebas, feel free. Nah, itulah pemikiran-pemikiran yang murni yang bisa kita sarikan untuk kebaikan masyarakat. Kan gitu ya. Betul, nah, jadi saya mau tanya dulu, apa sebenarnya isi dari buku ini intinya? Kalau disebut Time to Act, seakan-akan ini waktu bertindak. Apa maksudnya? Iya. Jadi buku ini kembali merupakan aset menurut saya buat Indonesia ya Pak ya. Apalagi kita ingin membangun Indonesia Emas, ingin mencapai masyarakat berpendapatan tinggi. Iya, masyarakat. Nah, di sini ada 2045 cocok dengan Indonesia Emas karena ingin Indonesia berpendapatan tinggi paling tidak di tahun 2045. Dan argumentasinya di sini adalah kesejahteraan itu berjalan seiringan dengan urbanisasi. Jadi mau nggak mau kalau kita ingin mencapai Indonesia Emas, masyarakat kita semakin sejahtera, pendapatannya semakin tinggi, kita jadi negara maju, mau nggak mau tidak bisa kita lepaskan urbanisasi. Karena itu berjalan seiringan, berjalan seiringan. Dan ini sudah dilakukan di semua negara yang mencapai negara maju. Tidak ada negara yang mencapai negara maju tanpa melalui proses urbanisasi yang baik. Jadi begitu. Nah, dan kalau di Indonesia sebenarnya kita udah lihat juga ya, urbanisasi ini memberikan manfaat. Kalau kita lihat, bandingkan untuk di Indonesia saja, untuk orang yang sama, misal orang yang seperti saya, laki-laki umur sekian, pendidikan sekian gitu ya,
saya berada di pusat kota, saya tinggal dan bekerja di pusat kota, dibandingkan dengan rekan yang sama persis seperti saya, tapi tinggal di pedesaan, itu penghasilan saya lebih tinggi. Seandainya saya tinggal di pedesaan. Di sini Anda bikin 25% ya? 25% untuk kasus Indonesia. Untuk negara-negara lain bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi isunya ini bagaimana orang-orang yang ada di pedesaan bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang ada di perkotaan. Penghasilannya juga naik. Itu ada kaitannya. Yang 25% lebih tinggi itu hanya karena urbanisasi. Karena saya tinggal di tempat di mana berbagai kesempatan ini tersedia. Lebih terbuka dibandingkan dengan pedesaan. Dan begitu juga dengan kemiskinan. Kalau kita lihat tingkat kemiskinan ekstrim, bagi yang tinggal di perkotaan itu hanya 3%. Sementara di daerah pedesaan lebih gede ya? Itu lebih tinggi, 14%. Jadi berkali-kali lipat dibandingkan kemiskinan ekstrim. Itu faktanya ya? Itu faktanya. Ini ada semua di sini dijabarkan di sini. Termasuk grafik-grafiknya. Jadi teman-teman bisa download sendiri dari website Bank Dunia. Tapi ini fakta-faktanya yang kemudian harus jadi renungan kita. Kalau betul kita ingin mencapai Indonesia Emas, lalu kemudian kita harus memikirkan dan mengimplementasikan dengan benar nih urbanisasinya. Jangan sampai urbanisasinya ini tidak menghasilkan. Nah, sekarang sebetulnya dengan menjadi semakin urban, Indonesia ini udah negara urban, Pak Panangan. Iya, sekarang 57%. Iya, penduduk Indonesia tinggal di kota. Berarti 43% yang tinggal di daerah perdesaan. Nah, sekarang bagi yang tinggal di perkotaan, tadi sudah saya sampaikan, sudah lebih sejahtera. Nah, prosesnya ini semakin menjadi negara urban, semakin tinggi tingkat urbanisasi kita semakin sejahtera. Nah, jadi saya sedikit stop. Ini sangat menarik. Apa sebenarnya di luar dari peningkatan pendapatan di kota yang menarik orang sehingga urbanisasi itu seakan-akan nggak bisa dihentikan? Iya, urbanisasi ini memang tidak bisa dihentikan. Dia terkait dengan kesempatan. Mau nggak mau, kesempatan itu adanya di perkotaan. Jadi tanpa mengecampingkan pentingnya pedesaan dan agrikultur. Tentu. Dalam artian begini, pedesaan dan agrikultur itu ekonominya berbasiskan kepada sumber daya, yaitu adalah tanah, lahan. Sementara di daerah perkotaan, ekonominya berbasiskan kepada inovasi manusia. Jasa. Nah, semakin ditambah orang di daerah perkotaan, semakin banyak kesempatan ekonominya. Jadi semakin banyak orang di perkotaan, kalau dikelola dengan baik, tentu. Itu semakin asumsinya itulah. Ekonomi semakin bagus. Nah, semakin banyak orang di daerah pedesaan, kalau pedesaan ini rural berarti agriculture, ini justru ekonominya semakin turun karena dia lahan. Semakin banyak orang masuk ke sana, lahannya semakin dibagi-bagi, semakin kecil-kecil. Nah, ini harus kita kelola dengan baik. Nah, ini bagaimana kita bisa sampai ke sana. Nah, sekarang kalau kita lihat, semakin kita menjadi urban, 1% kenaikan tingkat urbanisasi Indonesia, kita semakin sejahtera, PDB per kapitanya naik 1,4%. Itu bagus. Jadi multiplier effect-nya 40% ya? Iya, betul. Iya dong. Nah, tapi kalau di China, itu 1% kenaikan urbanisasi, 3% kenaikan pendapatan per kapita. 300%. Iya. Jadi itu gila kan, dalam artian. Berarti urbanisasi, stop. Urbanisasi Cina yang paling berhasil sementara, so far. Iya, bukan hanya Cina. Kalau kita lihat proses Eropa. Eropa ketika bertransisi dari negara agriculture menjadi negara industri yang berbasis pada urban. Amerika juga. Itu sama, mengalami tingkat kenaikan kesejahteraan yang luar biasa. Dan itu yang sekarang sedang dijalankan juga hampir sama Vietnam. Dengan yang Cina ini juga? Tiga kali lipat? Iya, betul sekali. Vietnam juga udah... Vietnam juga. Bahkan Vietnam negara-negara Asia Timur selain yang develop Asia Tenggara di luar Asia Tenggara ya. Iya, selain dari yang sudah maju seperti Jepang, Korea, itu kenaikannya 2,7%. Jadi dalam artian Indonesia kita merasakan manfaat. 270% itu. Satu dibanding 2,7. Betul. Indonesia semakin sejahtera karena urbanisasi, tapi dibandingkan dengan kenaikan yang dihasilkan oleh China, kita rendah. Berarti ada sesuatu yang there's something that we're not doing right. There's something wrong. There's something wrong. Bahasa. Iya dong, dengan perencanaan Anda. Bahasa bluntnya gitu, there's something wrong. Saya pasti mencoba gali. Iya, bagus dong. Saya lebih senior dari Anda, nggak apa-apa. Betul, siap. Coba langsung. Siap. Terus. Iya. Seperti itu kita nggak bisa lagi hanya mengandalkan bisnis as usual ya. Nah, di sini ya Anda bilang tahun 2045 kita akan jadi 75% dari 57% ya? Betul. Berarti akan lebih parah lagi kalau nggak kita kelola ya? Akan semakin tinggi tingkat urbanisasinya. Iya, nggak bisa ditahan. Tapi yang jadi pertanyaan kita gini,
negara-negara industri maju yang tingkat urbanisasinya udah 75%, 80%, mereka udah sampai juga tingkat pendapatannya tinggi sekali. Iya, makanya. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang udah naik nih urbanisasinya, udah sampai 57%, udah jadi negara urban. Kalau nanti 2045 kita sampai 75%, tingkat urbanisasinya sama seperti negara-negara Eropa, kita penghasilannya sama seperti negara Eropa apa enggak? Bisa jadi belum tentu loh, Pak. Belum tentu loh, Pak. Ini tergantung bagaimana kita mengelolanya. Memang kalau dari data yang ada, itu kita akan meningkat kesejahteraannya. Semakin nanti kita dari 57% urbanisasi sampai 70%, kita akan semakin sejahtera. Tapi tingkat kesejahteraannya mau sampai sejauh mana nih ambisi kita. Kita ambisinya nggak main-main. Kita mau jadi negara maju, keluar dari middle income trap. Berarti harus ngebut, Pak. Nah, kalau harus ngebut, ya gimana? Nggak ada perencanaan mau ngebut, tapi nggak ada perencanaan yang baik, perencanaan perkotaan maksudnya. Iya. Karena ada kata ini mengatakan bahwa urbanisasi sudah terbukti menjadi motor penggerak ekonomi pembentukan PDB, sebuah bangsa yang memiliki banyak sekali kota-kota yang disebut dengan metropolitan, kan? Jadi kalau Anda bilang bahwa perlunya antisipasi untuk menselaraskan antara urbanisasi dengan tingkat ekonomi yang akan dicapai, itu sangat fundamental. Betul sekali. Jadi kita harus mencari hubungan yang positif antara urbanisasi dengan perencanaan kota, supaya kita bisa mencapai seperti mungkin China, seperti Anda bilang tadi. Dari segi kesejahteraannya bagaimana mereka meningkat. Iya, karena Anda bilang tadi kan harus ngebut. Betul. Kebutan ini kan tidak bisa dilakukan apabila perencanaannya nggak memadai, benar? Iya, betul. Kita sekarang perencanaannya nggak ada, berjalan. Nah, itu dia, secara natural. Secara natural, organik. Seperti air katanya, mengalir. Sekarang gantian, Pak Panangian pakai bahasa halus, secara natural, saya bilang secara liar. Terbalik ya. Secara tidak terencana. Karena sayangnya kita itu tidak mewarisi tradisi perencanaan kota dan wilayah yang baik dari Belanda. Dari Belanda. Jadi Belanda, kenapa Belanda mengambil Jakarta, Batavia sebagai simpul ekonominya, simpul transportasinya? Itu karena tujuannya dia mencari jalan yang dekat. Dia bisa membawa barang-barang Indonesia, kalau mau ke Belanda, ke Eropa, bisa lewat Selat Malaka, bisa juga lewat Selat Karimata, lewat Sumatera, pesisir bagian sebelah baratnya. Jadi dia sebetulnya ini aja, kepentingannya aja. Dan kalau kita lihat kota-kota di Indonesia tidak ada yang direncanakan dengan baik. Bahkan jalur-jalur kereta yang ada di kota-kota di Indonesia, kecuali di beberapa kota sedikit aja, itu tujuannya hanya satu kenapa jalur kereta itu ada. Untuk membawa hasil bumi keluar. Waduh, ini nggak ada yang tahu ini, nggak banyak yang memperbincangkan ini. Jadi Belanda itu nggak pernah sebagai penjajah waktu itu, nggak pernah merencanakan kota untuk membangun civilization. Nah, pertanyaan saya yang paling mendasar ya, ITB adalah institut yang paling tua tahun 32 ya kan? Iya. Dan 1920 malah. 1920, sorry. 1920 sudah punya urban planning fakulti kan? Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa? Ya, sedemikian lama kesadaran ini, karena Anda juga kan dari sana lulusannya. Kenapa nggak pernah didiskusikan supaya apa? Oke lah, Jakarta udah begini. Dan kota lain yang Anda bilang yang related dengan linkage daripada pengambilan sumber daya Indonesia itu, tapi seterusnya harusnya dibangunlah kota. Aduh. Ya, betul. Waduh, ini kecelakaan sejarah ini. Tapi ini menunjukkan bahwa betapa sejarah, peninggalan sejarah itu susah sekali diubah. ITB 1920, kesannya sudah lama. Tapi sebetulnya baru 104 tahun sekarang kan. Sementara Belanda itu kan 350 tahun. Ya, memang. Jadi ada berbagai nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh Belanda atau dibiarkan begitu saja, termasuk pembangunan perkotaan yang tidak direncanakan, itu pewarisan Belanda itu yang kemudian diwarisi, diadopsi oleh pemerintah kita dalam artian ya tidak direncanakan secara baik. Itu susah untuk ditembus oleh akademisi. Akademisi punya teorinya harusnya begini, harus begini, tapi ini yang prakteknya sudah menjadi kebiasaan. Jadi perlu ada terobosan dan saya melihat ya pemerintahan kita yang baru, Pak Prabowo dengan semangat yang tinggi untuk merapikan Indonesia. Tolong Pak Prabowo kita rapikan pembangunan perkotaan kita juga. Karena nggak mau kalau kita ngomong soal kebutuhan rakyat, salah satunya perumahan.
mau nggak mau terkait dengan kota. Bagaimana kota itu ditata. Dan urbanisasi. Urbanisasi, betul Dinamika sekali. kota itu urbanisasi. Betul sekali. Itu betul yang sekali. penyakitnya kalau berhasil, bisa kayak Cina. Ya. Kalau nggak berhasil, waduh boro-boro gitu. Nah itu 1,4, dia. waduh. Nah, itu dia. Nggak mungkin kita menjadi negara maju, nggak mungkin. Terlalu lambat kalau kita mengacu kepada percepatan yang seperti itu, 1,4%. Terlalu lambat. Kita nggak akan bisa mencapai Indonesia Emas. Nggak akan bisa. Harus dipercepat, dan salah satu cara mempercepatnya adalah menata tata ruang perkotaan. Termasuk di dalam, kalau ini rapi, nanti masalah perumahan juga akan ikut terselesaikan dengan sendirinya. Gitu. Ya, oke. Kemudian apa hubungannya dengan Indonesia Mas? Anda sudah katakan tadi soal produktivitas yang hilang, kesempatan yang hilang karena tidak ada perencanaan yang baik. Kemudian sekarang kita teliti dulu satu-satu apa yang sudah dilakukan pemerintah. Misalnya BSPS. Gimana menurut pandangan Anda? Jadi ada beberapa upaya pemerintah yang dilakukan untuk memberikan layanan perumahan, membangun perumahan di Indonesia. Cuman kembali kalau saya melihatnya, ini kembali lagi namanya perumahan, tempat tinggal atau hunian lah, kita sebut hunian. Itu kan harus ada di atas lahan. Ya, di atas lahan itu mau nggak mau kalau bisa satu rumah di atas satu lahan. Atau kalau misalnya kita bikin vertikal, itu kan berarti di lahan yang sama kita bisa taruh berapa puluh keluarga di atasnya. Berarti kembali lagi itu masalahnya kaitannya dengan lahannya. Nah, lahannya ini sekarang pemerintah berusaha menyelesaikan masalah-masalah perumahan. Masalah hunian tuh udah masuk ke dalam konstitusi kita, udah ada undang-undangnya juga yang menyatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan hunian, tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Yang layak dan terjangkau. Nah, ada beberapa upaya pemerintah kita. Tadi disebutkan antara lain BSPS, bantuan untuk perumahan swadaya, subsidi perumahan swadaya. Itu menurut saya bagus karena ini ini untuk memperbaiki perumahan swadaya. Banyak dari perumahan yang ada di Indonesia dibangun secara swadaya sendiri oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jadi ini bisa dikatakan renovasi, bukan? Perbaikan. Termasuk renovasi. Jadi kalau misalnya nanti di pemerintahan Pak Prabowo, antara lain adalah perbaikan perumahan pedesaan. Ini bisa memanfaatkan ini. Tapi memang dia adalah untuk perumahan swadaya. Perumahan swadaya ini kan oleh masing-masing orang, tapi tidak terkoordinasi secara masif. Nah, lalu kemudian untuk renovasi, menurut saya sangat bisa diterapkan untuk kawasan-kawasan yang daerah suburban atau daerah pedesaan, di mana rumah-rumah kondisinya tidak layak huni. Tidak layak. Namanya RLTH. Rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Bukan hanya masih banyak, 26 juta. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi ini mau nggak mau akan menjadi salah satu program inti kita, karena kebanyakan dari rumah yang ada di kita adalah dibangun secara swadaya, dan termasuk untuk melakukan renovasi itu perlu di sana. Perbaikan rumah yang ingin dilakukan oleh pemerintahan ke depan itu mau nggak mau pasti ada bagian renovasi. Nah, saya mau tanya, bagaimana kalau sarjana-sarjana yang akan lulus atau baru lulus diberikan kesempatan, tentu akan melakukan observasi di titik yang ditentukan oleh pemerintah. Supaya mereka juga terjun ke masyarakat, teknik sipil, urban planner, kemudian arsitek, yang berhubungan lah dengan mahasiswa lingkungan yang sudah selesai. Lalu diberikan mereka melakukan perencanaan, perbaikan rumah, dengan misalnya, kalau yang sekarang ini kan 20, 30, 40 juta. Berarti kan dia akan lihat skalanya. Nah, lalu mereka setelah mungkin 2-3 bulan selesai, mereka dapat sertifikat dari pemerintah bahwa mereka sudah membantu rakyat melalui Kementerian Perumahan, karena keahlian mereka ada di sana, sehingga mereka lebih akan mudah mencari pekerjaan karena ada experience. Itu ide bagus, Pak Panangga. Karena waktu saya mahasiswa, waktu kita 11 Maret, pikiran sangat idealis. Ingin ini, tapi kekhawatiran gue di mana kerja gitu loh. Betul. Nah, jadi kalau kita kasih ini experience, saya kira mereka akan merasa lebih percaya diri kan. Mungkin seperti dokter, Pak. Dokter itu kan ada di desa itu ada apa seperti PTT. Itu maksud saya. Seperti itu. Nah, kenapa tidak kita perluas juga untuk lulusan teknik sipil, lulusan arsitektur, urban planner, lingkungan. Betul, ahli teknik lingkungan. Jadi udah ngerti dia mengenai fisik. Nah, ini khusus bagus sekali untuk perumahan swadaya seperti tadi. Itu maksud saya.
itu tadi perbaikan, bagaimana bisa mendampingi masyarakat. Karena kalau mau nggak mau rumahnya nggak dibangun dengan prinsip-prinsip yang baik sejak awal, nanti akan gampang. Nah, itu maksud saya. Jadi melibatkan masyarakat supaya program ini jadi tersebar. Betul. Karena sendirinya kan dia akan cerita nih. Betul, Saya gini-gini ya. Jadi sosialisasi sekaligus, pekerjaan sekaligus kan. Betul. 26 juta loh, Pak. Besar sekali, Pak. Jadi kalau bisa sepertiga aja dalam pemerintahan Pak Prabowo yang Anda katakan, soalnya 10 juta, wah luar biasa itu. Luar biasa. Ya kan? Biasa. Dan mahasiswanya mendapatkan kesempatan kerja, pengalaman kerja, berinteraksi dengan masyarakat, dengan developer. Iya, betul. Nah, itu. Ya, itu ya. Oke. Ada BSPS tadi ya. Ya, BSPS-nya itu ya. Itu kan swadaya. Sekarang FLPP, gimana komentar? FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Yang selama ini, itu sudah hampir 10 tahun itu. Iya. Di pemerintahan Pak SBY dulu. Iya, betul. Memang FLPP ini untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di bawah 8 juta. Ya, betul. Nah, ini memang tapi di atas 4 juta kayaknya. Betul. Jadi cuman FLPP ini bagus, tapi menurut saya tidak cukup di sana. Karena FLPP ini memang fokusnya untuk masyarakat yang sangat di bawah. Enggak juga. 8 juta di atas 4 juta. Di atasnya, oke. Kalau seperti contoh ya, kalau seperti ada di Jawa Tengah katanya saya dengar hanya 2,5, FLPP itu nggak jalan. Ya. Karena kemampuan 2,5 dibagi 3 cuma 700. Ya. FLPP mensyaratkan di atas 1 juta. Nah, itu dia. Jadi ada yang nggak kena. Betul. Nah, isunya sekarang banyak dari perumahan yang dibangun dengan skema FLPP sekarang itu kemudian karena batasan harganya itu terpaksa harus dicari tempatnya yang murah, yang memungkinkan. Nah, seringkali dari Pemda atau dari lahan yang tersedia itu adanya jauh dari pusat kota. Sehingga kemudian ini mengutip salah satu narasumber dari podcastnya Pak Panangian juga kemarin ada Pak Ade Armansyah mengatakan bahwa banyak dari rumah-rumah subsidi yang dibangun pemerintah untuk masyarakat itu tingkat keterisiannya itu rendah. Dalam artian gini loh, ada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat membutuhkan rumah, mereka ikut program ini, dibangunkan rumah, tapi rumahnya dibangunkan di pusat kota, dibangunkannya di sini. Sementara akses transportasi masih minim, fasilitas sarpras dan lain lingkungan masih minim segala macam. Akhirnya mereka ya udah nggak ditinggalin di sana. Walaupun dia cicil ya. Walaupun dia cicil tetap, tapi dia tinggalnya di sini, mungkin kontrak, mungkin apa. Ini perlu jadi review juga bagi kita nih ya. Nah, kembali lagi masalah tanah tadi itu. Kenapa tanah-tanah yang affordable itu adanya di sini, jauh di sini gitu. Sementara infrastrukturnya belum tersedia juga, lokasi juga. Kalau dari segi waktu itu kan kalau tempatnya sangat jauh seperti itu, nggak make sense. Nggak make sense dalam artian kemudian masyarakat mahal habis sekali. waktu di jalan. Habis waktu dan habis biaya transportasi kan. Itu kan biaya yang mungkin belum kita terpikirkan secara utuh. Ketika rumahnya mungkin murah, tapi biaya transportasinya berapa? Biaya transportasi bukan hanya dari segi biaya tiket naik bis atau naik kereta ya, tapi biaya waktu. Bagaimana pekerja ini dari rumah berangkat sampai kantor atau sampai pabrik atau apapun tempatnya, dia udah lemes, udah habis waktu 1,5 jam di jalan, 2 jam di jalan, itu kan produktivitas jadi menurun sampai ketika dia mulai kerja. Jadi itu belum lagi waktu untuk keluarga, waktu untuk rekreasi, otomatis nggak ada, sampai rumah ya udah tidur aja. Kapan dia berkesempatan untuk membangun keluarga dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi artinya gini, Mulia Amri, bahwa perlu diuji dong angka berapa yang idle. Jadi idle itu. Berapa persen dari FLPP yang idle dalam arti tidak dihuni? Nah, itu perlu distudi supaya kebijakan yang harus dikoreksi itu jadi jelas, ya kan? Artinya jangan lagi dipaksa membangun rumah murah di lokasi yang jauh di antara berantah sana. Kan akhirnya jadi nggak dipakai, idle kan? Iya, betul. Walaupun memang ada satu pendapat begini, yang penting kan dia sudah punya hak. Nah, itu kan berarti kita asal checklist aja, Pak. Asal checklist dong jadinya. Karena keliaran harga tanah tadi. Itu dia. Nah, ini memang mau nggak mau kembali lagi ke tanahnya. Dan ini juga saya mengutip satu narasumber lagi, Pak Ali Tranghanda, cerita kesuksesan program Tapera atau program apapun yang terkait dengan penyediaan rumah yang terjangkau untuk masyarakat, mau nggak mau itu pasti terkait dengan urusan lahan. Jadi kalau kita nggak pernah membenahi lahannya, itu nggak akan selesai-selesai, Pak. Jadi dan pengelolaan lahan ini kembali harus kaitannya dengan
pengelolaan perkotaan, bagi daerah mana yang boleh kita dibangun, seberapa tinggi, seberapa dense, seberapa padat perkotaan ini bisa dibangun dibandingkan tempat lain. Karena ini ada persaingan lahan juga kan Pak, antara fungsi-fungsi perkotaan dengan fungsi-fungsi agriculture. Nah sekarang banyak lahan-lahan tersubur di Indonesia untuk tanaman itu di Jawa. Tapi berapa banyak, saya baru dari Bantul sehari kemarin, Jogja. Bantul di bagian selatan dari Jogja ya, itu udah yang sawah-sawah, karena saya punya teman-teman di sana, saya mengalami selama 10 tahun terakhir sawah-sawah udah berubah, jadi perumahan, jadi kos-kosan, dan lain-lain. Nah kembali, daerah yang tadinya perdesaan dengan kebanyakan fungsi ekonomi utamanya adalah persawahan, agriculture, ini kemudian tersaingi, mendapat kompetitor lahannya dari perkotaan untuk rumah, untuk pabrik dan lain-lain. Nah, akhirnya kemudian itu kembali lagi pengelolaan perkotaan. Lahannya mau di mana ini? Sekarang lahan yang sawah ini ya, ketika itu kemudian berkembang jadi rumah-rumah yang tidak direncanakan dari sejak awal, swadaya aja. Nah, ketika kita ada kebutuhan untuk mencari rumah bagi banyak orang, kan kita tanah itu udah tidak tersedia lagi. Udah kemudian tumbuh menjadi rumah-rumah. Lahannya itu udah terpakai. Ketika orang udah ngebangun, itu susah Pak untuk diambil lagi. Pasti ada ganti rugi, pasti ada perlu pendekatan ke masyarakat. Jadi kembali masalah tanah ini sih. Jadi artinya pengembangan sebuah kawasan harus dilengkapi dengan zoning atau kepastian hukum atas penggunaan tanah. Iya, betul. Supaya dari sanalah perencanaan, visi perencanaan untuk membangun kota itu mulai kan? Betul sekali. Berarti semua provinsi atau katakanlah kabupaten 514 harus dipastikan dia punya urban RDTR, rencana tata ruang wilayah dan juga rencana detail tata ruang. Iya, RDTR lah. Iya, betul sekali. Karena sudah masuk kepada zone atau kepada peruntukan. Betul sekali. Udah RDTR. Betul sekali. Nah, sekarang gini, mungkin nggak Pak ya dalam 5 tahun pemerintahan tahap pertama ini bisa dilakukan itu, semua Pemda ikut atau mengadakan itu RDTR? Menurut saya itu sebuah kewajiban, Pak. Harus dipacu dari sekarang. Memang masalahnya kita sekarang mau membangun, menata perkotaan, kita mulai dari awal, alasnya itu apa sih? Alasnya itu kan peta. Rencana tata ruang. Jadi RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah, itu ada di tingkat nasional, provinsi, dan kota kabupaten. Ini kita harus pastikan nyambung nih. Nah, selama ini banyak keluhan memang nggak nyambung. Nah, itu dia. Lalu kemudian dari atas secara vertikal, pusat, provinsi, kota, kabupaten, itu aja banyak ditemukan tidak nyambung. Belum lagi kalau kita lihat yang sebelah-sebelahan, antara provinsi satu dengan provinsi lain, antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Ini masih banyak isu nih, terutama di daerah-daerah perbatasannya ini. Bagaimana nyambungnya? Lalu kemudian untuk kota dan kabupaten yang hubungannya bersebelahan, itu kan sebenarnya satu kawasan kita lihat. Walaupun secara administrasi, itu administrasi yang berbeda. Contohnya, kota. Ya, antara kota Jakarta Selatan dengan Depok, misalnya. Antara Depok dengan Kabupaten Bogor. Atau misalnya gini, antara Depok dengan Tangerang Selatan. Itu kan, kalau kita ngomong, Jakarta Selatan itu masuk di DKI. Depok masuk di Jawa Barat. Tangerang Selatan itu masuknya di Banten. Oh, di Banten. Tapi itu satu kota sebetulnya kan, satu kawasan. Nah, ini kemudian makanya RT/RW-nya harus nyambung baik secara vertikal maupun juga secara horizontal. Ditambah lagi secara detail gimana RDTR, karena detail tata ruangnya. Pengisian ruang-ruang itu Nah, ini masih belum semua daerah kota kabupaten masih belum RDTR-nya, masih banyak perlu dibantu sama pemerintah pusat juga, dan bahkan mungkin juga yang lulusan planologi, program-program, bagaimana mungkin magang di sana membantu Pemda untuk meningkatkan RDTR. Karena banyak ini, dan satu lagi nih, ada lagi yang nggak nyambung antara rencana tata ruang, ya RT/RW dan RDTR, dengan pemerintah daerah itu punya rencana pembangunan RPJM, RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah. Ini kan visi misinya, turunan dari visi misinya wali kota dan bupati yang terpilih gitu kan. Nah, jadi ada rencana pembangunan yang di sana ada budgetnya, ada line itemnya, mau membangun apa, budgetnya berapa. Tapi di RPJMD ini nggak ada lokasinya di mana. Nggak ada lokasinya di mana. Jadi kemudian, sementara di sini kita punya RT/RW atau RDTR yang ada lokasinya, tapi ada rencana mau dibangun jadi apa, tapi nggak ada budget itemnya. Dan jadi nggak jelas line item yang di RPJM ini nyambung nggak dengan
yang di petanya ruang, ini. ya. Nah, ini jadi kita punya dua instrumen perencanaan yang nggak nyambung nih, Pak. Harus disambungin nih, karena kalau tanpa, jadi sering kita temui dari pemerintah daerah mengalami kesulitan mengimplementasikan program-programnya karena tata ruangnya belum jelas. Ya karena memang dari awal kita dokumennya dua berjalan sendiri, harusnya ini di merge gitu, Pak. Ya. Nah ini. Tapi sangat complicated berarti. Nah itu dia perlu kita beresin, Pak, kita jalin satu-satu lagi. Pertanyaannya sekarang, kalau tadi fisik, apa namanya BSPS, itu bisa orang baru lulus karena dia kan fisik. Betul. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak bisa, walaupun orang itu masuk ke dalam. Karena apa? Itu kan semua lingkungan pejabat. Ya, yang mana nih? Yang tadi tuh, untuk memperbaiki menjahitnya itu. Kalau orang-orang baru nggak akan dianggap sama orang itu kan? Oh ya, nggak itu. Waduh. Mungkin dari universitasnya mungkin ya. Jadi semacam guru-guru besar. Seperti itu di masing-masing daerah. Kalau misalnya ada program seperti itu, perencanaan kota, kita bantu pemerintahnya. Iya dong. Karena inisiatif itu harus ada di pusat. Ya, betul. Kan pengembangan kapasitas. Karena mereka tingkat kepedulian mereka sometimes terhadap lokasi mereka pun tidak terlalu tinggi. Makanya terjadi simpang siur. Betul. Tapi karena ini semua menjalankan visi presiden, kan menteri yang harus turun. Bagaimana membuat mereka peduli terhadap, ada kesadaran dulu kesadaran terhadap masalah ini. Dan peduli untuk memperbaiki. Nah, si pusatnya mengembangkan kapasitas lah. Entah jadi konsultan, membiayai konsultansinya. Saya kira kalau pertanyaan saya, bisa nggak dikerjakan itu 5 tahun? Semua selesai. 5 tahun. Ya, terutama untuk menjalinnya. Saya pikir bahkan kita harus lebih cepat lagi, Pak. Kalau mau lebih ambisius, ini perbaikan sistemnya ini harus kita perbaiki mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun pertama. Sambil kita tetap harus menjalankan program pembangunan perumahan dan juga perbaikan pembangunan perkotaan secara umum gitu. Nah, yang salah satu yang menjadi perhatian menurut saya seharusnya adalah daerah pinggiran kota. Ini seringkali luput dari perhatian kita nih, Pak. Contohnya kalau kita lihat pinggiran kota Jakarta, Bodetabek, gitu. Kalau kita lihat dulu beberapa tahun, 2 tahun lalu sempat terkenal tuh ada anak-anak muda dari Citayam, Bojonggede main-main ke sini. Itu kemudian kita melihat ini sebetulnya masih bagian dari Jakarta loh. Jadi kalau kita bicara soal perkotaan, jangan kita pikir perkotaan itu hanya Central Business District, Sudirman, Tamrin, Kuningan. Enggak. Bahkan termasuk Citayam, Bojonggede itu adalah perkotaan. Yang berapa kilometer dari center? Kira-kira sekitar 15, 25 kilo. Radius, bahkan sampai ke Kabupaten Bogor. Itu kan di Kabupaten Bogor semuanya. Itu menjadi satu kesatuan dari kota. Dan ini sama kalau misalnya di Jogja, ya seperti Bantulnya. Kalau di Bandung kayak di Soreangnya. Di Surabaya kayak di Sidoarjonya. Ini sekarang menurut saya perlu menjadi perhatian. Selama ini tidak menjadi perhatian karena pejabat biasanya ada di pusat-pusat kota. Tapi sebetulnya itu the action itu kejadiannya di sana di pinggiran kota kita. Karena apa? Pusat kota terlalu mahal. Bahkan orang tuanya sudah tinggal di pusat kota, anaknya mungkin udah nggak mampu lagi tinggal di pusat kota. Dia pindah ke pinggir sini. Di lain pihak ada masyarakat yang tadinya tinggal di pedesaan. Dia karena tidak ada kesempatan ekonomi di pedesaan, dia mau masuk ke kota, pindah ke kota, perpindahan penduduk. Tapi dia nggak bisa masuk ke sini. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Either terlalu mahal, kalau rumah formal, atau dia terpaksa masuk ke slum, masuk ke daerah umum, di sini gitu. Akhirnya dia masuknya ke sini. Ke suburb. Jadi, baik yang dari pusat kota, ini pindah ke suburb, baik dari pedesaan, pindah ke pinggir. Jadi yang paling tinggi kepadatan nanti itu tumplek-blek, nggak ada yang ngurusin, Pak. Nggak ada yang ngawasin. Itu kalau kita daerah sana deh, daerah-daerah yang saya sebutkan di sana tadi, itu pembangunan terjadi secara organik atau natural dan liar udah. Dari segi harga tanahnya itu gila, Pak, kenaikan harga tanahnya ya. Jadi kembali data dari sini juga, antara 2010 sampai 2014, kenaikan harga lahan di DKI itu hanya 13% per tahun. 13% per tahun, tiap tahun naik 13% harga lahan average. On average di DKI. Tapi di sini, kayak misalnya Depok itu paling tinggi.
Islam ya antara 2010 sampai 2014 per tahunnya naik 37%. Iya. Itu kan gila, setiap tahun naik sepertiga loh harganya. Ya karena ini yang dari sini pindah ke sini, yang dari sini pindah ke sini. Awalnya memang harganya di bawah Jakarta. Jauh di bawah Jakarta. Tapi dia kecepatan naiknya cepat gitu. Sementara ini naiknya ini. Ini perlu jadi perhatian karena kalau nggak ditata, ini kawasan-kawasan yang harusnya bisa menjadi hub untuk perumahan yang karena kan kalau akses pekerjaan di sini, ekonomi adanya di sini. Kita mau akses, mau bikin KRL, mau bikin MRT kan paling natural ke sini. Nah, ketika mau bikin TOD paling natural ya dari sini sampai ke sini titik-titiknya. Ketika dia udah terlalu mahal, gimana? Kita sekarang bahkan mau cari perumahan di daerah Depok, di daerah Bekasi, di daerah Tangerang Selatan aja udah mahal, Pak. Dan ini ya menurut saya kita harus kasih perhatian di sini. Karena di daerah-daerah yang formalnya mungkin yang dikelola developer itu pengelolaannya baik, tapi harganya juga cepat naik. Di daerah-daerah yang informal atau maksudnya yang dikelola sama pemerintah daerah bukan oleh developer, wah itu benar-benar deh Pak. Apanya? Ya tidak keurus dari segi planning ya terjadi secara natural. Terjadi secara tubuh orang mau bangun perluasan rumah, bangun rumah baru, bangun apa aja kayak dibiarkan. Kayak jungle aja, Pak. Ini urban jungle. Urban jungle ya. Urban jungle-nya bukan di pusat kota ini. Kalau ini malah yang di pusat kota malah seringkali dikelolanya agak lebih baik. Relatif ya. Karena pejabat-pejabat sering ke sini. Kelihatan kalau berantakan. Kalau di pinggir-pinggir ini kan nggak kelihatan kalau berantakan oleh pejabat-pejabat pusat. Padahal sebetulnya kondisinya wow. Ya, nah sekarang kira-kira ya mitigasi atau solusi yang paling fundamental untuk kita kasih perhatian, tapi apa solusi yang paling Ya harus ada tadi perencanaan udah kita omongin. Udah, ini kan sudah terjadi ini ya. Harus vertikalisasi. Jadi di sebab itu memang harus vertikalisasi ya? Iya, mungkin tidak setinggi di Jakarta. Tapi mungkin vertikalisasinya juga kita bicara yang tadinya rumah-rumah 1 lantai, 2 lantai mungkin bisa naik jadi perumahan 4 lantai seperti itu. 4 lantai blok atau sendiri-sendiri? Kalau blok kan bisa berapa orang. Pada intinya adalah bagaimana lahannya bisa digunakan secara lebih efisien. Jadi kalau dia multifamily, misalnya 4 lantai, kayak rusun tapi rusun yang low rise, itu akan dia lebih banyak yang bisa muat di sana. Kalau misalnya dia vertikal, nah jadi masing-masing keluarga lahannya lebih sedikit tapi dia mungkin 3 lantai ke atas, 4 lantai ke atas. Jadi sehingga dia masing-masing keluarga penggunaan lahannya itu lebih efisien. Dengan begitu tidak cepat habis lahannya. Sementara di daerah-daerah perkotaan, menurut saya itu juga masih banyak kesempatan untuk melakukan vertikalisasi. Cuman kalau vertikalisasi ini kembali kan ujung-ujungnya lahan lagi. Ada nggak lahannya? Karena kalau untuk membuat rumah susun, itu kan nggak mungkin lahannya kecil. Lahan-lahan yang kecil-kecil itu kan harus digabung-gabungkan dulu agar bisa dapat rumah yang tinggi, yang vertikal. Itu mau nggak mau pasti lahannya harus lebih besar. Tapi kalau lahannya kecil-kecil, rumah-rumah kecil-kecil, nggak bisa kita bangun sebuah bangunan yang besar. Harus dikonsolidasikan dulu lahannya. Nah, menurut saya ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kota, menyediakan perumahan di perkotaan, itu tetap masih ada. Dari lahan-lahan yang ada, kalau misalnya itu bisa kita konsolidasikan, misalnya yang punya masyarakat, lahan-lahan rumah-rumah kecil-kecil. Kenapa nggak kita berikan semacam pendampingan bagi masyarakat? Oke, daripada kamu punya rumah kecil-kecil gini, padat-padat bahkan, bagaimana kalau ini misalnya 1/2 hektar kita konsolidasikan, sehingga kemudian kita bisa bangun apartemen di sana. Masyarakat yang tadinya tinggal di sana, dan punya rumah di sana, bahkan sekarang punya apartemen atau bahkan 2 unit apartemen atau unit rumah susun di tempat yang baru itu yang sudah di redevelop.